Suamiku melarangku ikut pergi ke acara kantornya. Tapi aku menghadiri acara tersebut lalu dia tahu aku di situ dan meludahi mukaku menyebutku wanita miskin tak berguna di hadapan pelakor. Tapi saat presiden direktur bersalaman denganku penuh hormat, suami syok saat beliau mengumumkan statusku di depan umum sebagai pemilik dari perusahaan itu. Kehidupan sederhana. Nadira Mahesa menjalani hari-harinya dalam kesederhanaan yang tak pernah ia keluhkan secara terbuka. Ia tinggal bersama Arga Pratama di sebuah rumah kecil yang jauh dari kemewahan, namun cukup untuk sekadar berteduh dan melewati waktu. Setiap pagi, Nadira bangun lebih awal dari Arga. Ia merapikan rumah, menyiapkan sarapan sederhana, dan memastikan semua terlihat rapi sebelum suaminya berangkat kerja. Tidak ada kemewahan di meja makan mereka, hanya makanan sederhana yang ia olah dengan penuh ketulusan. Arga bukan pria yang banyak bicara tentang perasaan. Ia lebih sering terlihat sibuk dengan ponselnya, atau pulang dalam keadaan lelah tanpa banyak interaksi. Namun Nadira selalu mencoba memahami, menganggap diamnya Arga sebagai bentuk beban pekerjaan yang berat. Meski hidup mereka jauh dari kata cukup, Nadira tidak pernah mengeluh. Ia pernah percaya bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengalahkan kekurangan materi. Ia memilih bertahan, bahkan ketika beberapa hal mulai terasa berbeda dalam sikap Arga, lebih dingin, lebih jauh, dan lebih sering meremehkan hal-hal kecil yang Nadira lakukan. Di lingkungan sekitar, Nadira dikenal sebagai wanita yang pendiam dan sederhana. Ia tidak pernah menuntut lebih, tidak juga berusaha menonjolkan diri. Banyak orang mengira ia hanyalah istri biasa dari seorang pria yang bekerja keras, tanpa mengetahui apapun tentang kehidupan sebenarnya di balik pintu rumah itu. Namun di balik ketenangan wajahnya, Nadira mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ada jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan Arga, seperti tembok tak terlihat yang semakin hari semakin tinggi. Tetapi Nadira tetap bertahan. Dengan harapan kecil yang ia simpan rapat di dalam hati, ia terus menjalani kehidupan sederhana itu, percaya bahwa suatu hari, semuanya akan kembali seperti dulu. Sikap dingin. Perubahan Arga Pratama tidak terjadi dalam satu malam, tetapi cukup cepat untuk membuat Nadira Mahesa menyadarinya dengan jelas. Suasana rumah yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin, bahkan ketika mereka berada dalam satu ruangan yang sama. Arga semakin sering pulang tanpa menyapa. Kadang ia langsung masuk kamar, menutup pintu, dan menghabiskan waktu dengan ponselnya tanpa peduli Nadira sedang menyiapkan makanan atau menunggu dengan sabar di ruang makan. Awalnya Nadira mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase kelelahan. Ia tetap bersikap lembut, tetap menyambut Arga dengan senyum kecil setiap kali suaminya pulang. Namun sikap itu tidak lagi mendapat balasan yang sama. "Mas, sudah makan?" tanya Nadira suatu malam sambil meletakkan piring di meja. Arga bahkan tidak menoleh. "Jangan ganggu aku dengan hal remeh seperti itu," jawabnya datar. Kalimat itu seperti jarum kecil yang menusuk, tapi Nadira menahannya dalam diam. Hari demi hari, nada bicara Arga semakin tajam. Ia mulai mengomentari hal-hal kecil dengan cara yang merendahkan. Rumah dianggap tidak cukup bersih, masakan dianggap tidak sesuai selera, bahkan cara Nadira berbicara pun sering dianggap mengganggu. Kalau tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar, lebih baik diam saja, ucap Arga suatu kali tanpa melihat wajah Nadira. Nadira hanya menunduk. Tangannya yang sedang memegang kain lap sedikit bergetar, tapi ia tidak menjawab. Lebih menyakitkan lagi, Arga mulai mempermalukan Nadira di depan orang lain yang sesekali datang ke rumah. Ia berbicara seolah-olah Nadira tidak memahami apapun, seolah keberadaannya hanya pelengkap yang tidak berarti. "Dia memang begitu dari dulu," kata Arga sambil tertawa kecil, membuat Nadira yang berdiri di belakangnya hanya bisa diam menahan perasaan yang sulit dijelaskan. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kata-kata itu, melainkan perubahan cara Arga memandangnya. Tatapan yang dulu hangat kini berubah menjadi dingin dan penuh jarak. Seakan Nadira adalah seseorang yang tidak lagi layak dihargai. Malam-malam Nadira mulai diisi dengan keheningan. Ia sering duduk sendiri setelah Arga tidur atau mengurung diri di kamar. Dalam diam itu, ia mencoba mencari jawaban, apa yang sebenarnya berubah, dan di titik mana semuanya mulai retak. Tapi tidak ada jawaban yang datang. Yang ada hanya satu kenyataan yang perlahan ia sadari. Arga Pratama yang dulu ia kenal, tidak lagi sama. Larangan aneh.
Pagi itu dimulai seperti biasa, dengan suasana rumah yang terasa hampa meski ada 2 orang di dalamnya. Nadira Mahesa sedang membereskan ruang tamu ketika Arga Pratama keluar dari kamar dengan pakaian rapi, seperti akan menghadiri acara penting. Nadira menoleh sekilas. Mas, ada acara kantor hari ini. Arga berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa ekspresi. Ada. Nadira mengangguk pelan. Ia sudah terbiasa tidak mendapat penjelasan lebih dari itu. Namun sebelum ia sempat kembali melanjutkan pekerjaannya, Arga tiba-tiba berbicara lagi dengan nada tegas. Kamu tidak perlu ikut. Nadira terdiam. Tangannya berhenti di udara. Kain lap yang ia pegang seakan menjadi lebih berat dari biasanya. Maksudnya? Arga merapikan jam tangannya tanpa menatap Nadira. Acara kantor. Kamu tidak usah datang. Ada jeda singkat yang terasa aneh. Nadira mencoba mencerna kalimat itu. Biasanya ia tidak pernah diajak ke acara kantor, tapi ini pertama kalinya Arga melarangnya dengan nada setegas itu, seolah keberadaannya memang tidak boleh ada di sana. Kenapa? Mas? Aku bisa saja hanya menemani. Tidak. Potong Arga cepat. Suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Jangan bikin masalah. Ini acara penting. Kata, masalah, itu menggantung di udara, menusuk tanpa penjelasan. Nadira menatap suaminya, mencari sedikit alasan, sedikit kelembutan, atau sekadar penjelasan yang masuk akal. Tapi yang ia temukan hanya wajah datar tanpa emosi. Baik, jawab Nadira akhirnya pelan. Arga mengangguk singkat, lalu mengambil kunci mobil. Tinggal di rumah saja. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Nadira ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Bukan sekadar permintaan, melainkan perintah yang tidak boleh dipertanyakan. Setelah Arga pergi, rumah kembali sunyi. Nadira berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di dadanya, bukan hanya sedih, tetapi juga curiga yang perlahan tidak bisa ia abaikan lagi. Kenapa ia tidak boleh datang? Kenapa kali ini terasa berbeda? Dan sejak kapan Arga mulai menganggap kehadirannya sebagai sesuatu yang harus disembunyikan? Kecurigaan. Sejak pagi Arga Pratama berangkat, Nadira Mahesa tidak bisa benar-benar menenangkan pikirannya. Larangan itu terus berputar di kepalanya, seperti suara yang tidak mau berhenti. Jangan datang ke acara kantor. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru karena kesederhanaannya, Nadira merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya Arga tidak pernah peduli apakah ia ikut atau tidak. Bahkan seringkali Arga pulang dari acara kantor tanpa menceritakan apapun. Tapi kali ini berbeda, ada penekanan, ada ketegasan, dan yang paling mencurigakan, ada sesuatu yang disembunyikan. Nadira duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang sunyi. Tidak ada pesan dari Arga, tidak ada kabar lanjutan. Hanya keheningan yang terasa semakin menekan. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah, tetapi setiap gerakan terasa otomatis. Pikirannya terus kembali pada satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di kantor Arga? Sore hari, Nadira tidak sengaja mendengar percakapan dari tetangga yang baru pulang kerja. Nama perusahaan tempat Arga bekerja disebut sekilas dalam obrolan mereka tentang acara besar malam ini. Nadira tidak ikut berbicara, tapi kata, acara besar, itu langsung menarik perhatiannya. Malam ini, padahal Arga hanya mengatakan itu, acara kantor biasa. Kecurigaan kecil mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih tajam. Nadira masuk ke kamar dan membuka lemari. Tangannya berhenti di beberapa pakaian sederhana yang ia miliki. Ia tidak berniat berdandan berlebihan, hanya ingin memastikan satu hal, bahwa ia tidak salah merasa ada yang disembunyikan. Beberapa jam kemudian, ketika matahari mulai turun, Nadira masih duduk diam. Dalam pikirannya, keputusan mulai terbentuk perlahan. Jika Arga tidak ingin ia datang, maka pasti ada alasan yang lebih dari sekadar, tidak perlu. Dan justru karena itu, Nadira semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik larangan tersebut. Keputusan nekat. Malam mulai turun ketika Nadira Mahesa berdiri di depan cermin kamar dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Wajahnya tenang, tetapi pikirannya tidak lagi sesederhana hari-hari sebelumnya. Larangan Arga Pratama terus terngiang,
Namun justru itu yang membuat tekadnya semakin kuat. Ia sudah mencoba menenangkan dirinya sejak siang, mencoba meyakinkan bahwa mungkin Arga hanya sibuk, atau mungkin memang tidak ingin diganggu. Tapi semakin ia memikirkan, semakin jelas satu hal, larangan itu tidak wajar. Akhirnya, Nadira mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia akan datang. Bukan sebagai istri yang diminta hadir, bukan juga sebagai tamu yang diundang, tetapi sebagai seseorang yang ingin mencari kebenaran dengan matanya sendiri. Dengan langkah pelan, Nadira memilih pakaian paling sederhana yang ia miliki. Ia tidak ingin menarik perhatian, tidak ingin terlihat mencolok. Yang ia butuhkan hanyalah berada di tempat itu tanpa diketahui Arga. Beberapa saat kemudian, ia sudah berada di luar rumah. Udara malam terasa dingin, tetapi jantungnya justru berdebar lebih cepat dari biasanya. Setiap langkah menuju jalan utama terasa seperti langkah yang membawa dirinya semakin jauh dari kehidupan yang ia kenal. Di perjalanan, Nadira terus berpikir. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat nanti. Ia tidak tahu apakah ia akan menyesal atau justru menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Namun satu hal sudah ia putuskan. Ia tidak akan kembali sebelum semuanya jelas. Sesampainya di area acara, suasana tampak jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Lampu-lampu terang, mobil-mobil mewah, dan orang-orang berpakaian formal memenuhi halaman gedung besar itu. Nadira berhenti sejenak di kejauhan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Ini hanya melihat, bukan mengganggu. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk, menyatu dengan keramaian tanpa menarik perhatian siapapun. Matanya bergerak perlahan, mencari sosok yang ia kenal di antara lautan wajah asing. Dan di saat itulah, tanpa ia sadari, keputusan nekatnya mulai membawa dirinya menuju malam yang akan mengubah segalanya. Malam yang mengubah segalanya. Gedung acara itu berdiri megah dengan cahaya lampu kristal yang memantul di setiap sudut ruangan. Musik lembut mengalun, menyatu dengan suara percakapan orang-orang penting yang memenuhi ballroom. Gelas-gelas kaca berkilau di tangan para tamu, menciptakan suasana yang terasa jauh dari kehidupan sederhana yang biasa Nadira Mahesa jalani. Nadira berdiri di dekat pintu masuk, menarik napas perlahan. Ia datang dengan pakaian sederhana, namun rapi dan bersih. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada riasan berlebihan, hanya dirinya yang berusaha tetap terlihat tenang di tengah dunia yang asing baginya. Beberapa orang yang melintas hanya sekilas meliriknya, tidak terlalu memperhatikan. Bagi mereka, Nadira hanyalah salah satu tamu yang mungkin tidak terlalu penting. Namun bagi Nadira, setiap langkah di dalam ruangan itu terasa berat. Ia berjalan pelan, berusaha tidak menarik perhatian, sambil matanya terus mencari satu sosok. Arga Pratama. Di tengah keramaian itu, Nadira melihat orang-orang yang tampak sangat percaya diri, berbicara tentang proyek besar, kerjasama bisnis, dan hal-hal yang tidak pernah ia sentuh dalam kehidupannya sehari-hari. Dunia itu terasa begitu jauh, seperti berada di balik kaca yang tidak bisa ia tembus. Tapi Nadira tetap berjalan. Di sudut ruangan, ia berhenti sejenak, memperhatikan suasana. Jantungnya berdebar, bukan karena takut semata, tetapi karena ada perasaan asing yang mulai muncul, campuran antara curiga, cemas, dan tekad. Ia tahu Arga ada di sini. Dan ia juga tahu, malam ini bukan malam yang biasa. Di saat ia melangkah sedikit lebih jauh ke dalam ruangan, Nadira mulai menyadari satu hal. Ini bukan sekadar acara kantor seperti yang Arga katakan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat semua orang di ruangan ini tampak sangat berhati-hati dan penuh hormat. Nadira menarik napas dalam sekali lagi. Apapun yang disembunyikan Arga, ia akan melihatnya malam ini. Dan tanpa ia sadari, langkahnya semakin dalam membawa dirinya menuju titik balik yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan menyakitkan. Nadira Mahesa perlahan menyusuri sisi ruangan ballroom yang semakin ramai. Lampu-lampu kristal di atasnya berpendar indah. Namun bagi Nadira semuanya terasa seperti latar yang jauh dan asing. Matanya terus bergerak gelisah, mencari sosok yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Arga Pratama. Suara musik, tawa kecil para tamu, dan percakapan bisnis yang terdengar samar seolah tidak benar-benar sampai ke telinganya. Nadira hanya fokus pada satu hal, jawaban dari kecurigaannya yang semakin menguat.
Dan saat itulah ia melihatnya. Di tengah kerumunan orang penting, Arga berdiri dengan pakaian formal yang rapi, berbeda dari suasana rumah yang dingin beberapa hari terakhir. Namun yang membuat Nadira berhenti bukan hanya keberadaan Arga, melainkan siapa yang berada di sampingnya. Selina Kartika. Wanita itu berdiri begitu dekat, dengan senyum manis yang jelas bukan sekadar senyum biasa. Tangannya sesekali menyentuh lengan Arga dengan akrab, seolah ada hubungan yang sudah sangat terbiasa di antara mereka. Nadira terpaku. Jarak di antara mereka terasa seperti runtuh seketika di matanya. Arga tertawa kecil, tawa yang sudah lama tidak Nadira dengar ditujukan padanya. Bahkan cara Arga menatap Selina berbeda. Ada kehangatan, ada perhatian, sesuatu yang selama ini justru hilang dari rumah mereka. Nadira menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia salah melihat. Tapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas semuanya. Selina mendekat sedikit, membisikkan sesuatu ke telinga Arga. Arga tersenyum lagi, lalu mengangguk pelan, seolah dunia di sekeliling mereka tidak penting. Dada Nadira terasa sesak. Tangannya yang berada di sisi tubuhnya mengepal tanpa sadar. Bukan hanya karena apa yang ia lihat, tetapi karena kenyataan itu terasa seperti tamparan yang diam-diam menghancurkan semua harapannya selama ini. Jadi ini alasan semuanya, bisik Nadira pelan, nyaris tak terdengar oleh dirinya sendiri. Ia berdiri diam, tak mampu melangkah maju ataupun mundur. Di tengah kemewahan ruangan itu, Nadira merasa dirinya seperti tidak terlihat, seperti tidak pernah benar-benar ada dalam hidup Arga Pratama. Dan tanpa ia sadari, malam yang ia datangi dengan penuh tekad itu mulai berubah menjadi awal dari luka yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Penghinaan terbuka. Nadira Mahesa masih berdiri di tempat yang sama, terpaku setelah melihat Arga Pratama bersama Selina Kartika. Suara musik di ballroom terasa seperti menjauh, digantikan oleh detak jantungnya sendiri yang semakin keras dan tidak teratur. Ia belum sempat benar-benar memutuskan harus melakukan apa, ketika pandangan Arga tiba-tiba beralih. Dan saat itu juga, mata mereka bertemu. Sekejap. Namun cukup untuk membuat ekspresi Arga berubah drastis. Wajah yang sebelumnya tenang di depan orang-orang penting itu mendadak mengeras. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh emosi yang tidak Nadira mengerti seutuhnya. Arga melangkah cepat mendekat, meninggalkan Selina di belakangnya. Nadira mundur setengah langkah tanpa sadar. "Kenapa kamu ada di sini?" Suara Arga terdengar rendah, namun menusuk di tengah keramaian. Nadira membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Sebelum ia sempat menjawab, Arga sudah berdiri tepat di depannya. Dan kemudian, sesuatu yang tidak pernah Nadira bayangkan terjadi. Arga meludah ke arah lantai di dekatnya, tepat di hadapan Nadira. Ruangan seketika terasa seperti membeku. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Suara percakapan perlahan meredup. Arga menunjuk Nadira dengan wajah penuh kemarahan yang tidak lagi disembunyikan. "Wanita miskin tak berguna," ucapnya keras, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Kata-kata itu menghantam Nadira seperti benturan keras yang membuatnya kehilangan keseimbangan, meski tubuhnya masih berdiri. Matanya membesar, tapi bukan karena marah, lebih karena tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Selina yang berdiri tidak jauh dari situ hanya tersenyum tipis, seolah pemandangan itu adalah sesuatu yang sudah biasa ia lihat. "Mas, tenang." Suara Selina terdengar pelan, namun tidak menghentikan apapun. Arga tidak berhenti. "Sudah aku bilang jangan muncul di sini. Kamu pikir tempat ini untuk orang sepertimu?" Lanjutnya, suaranya semakin tinggi, menarik perhatian lebih banyak orang. Nadira merasa dadanya sesak. Sekelilingnya mulai dipenuhi tatapan orang-orang. Ada yang terkejut, ada yang berbisik, ada juga yang hanya diam menyaksikan. Namun yang paling menyakitkan bukanlah semua mata itu, melainkan kenyataan bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Arga, orang yang dulu ia percaya sepenuhnya. Nadira menahan napasnya, berusaha tetap berdiri, meski dunia di sekitarnya terasa seperti runtuh perlahan. Dan di tengah keramaian ballroom yang mewah itu, harga dirinya mulai dihancurkan di depan semua orang. Tertawa di atas luka. Suasana ballroom masih terasa tegang setelah ledakan kemarahan Arga Pratama. Nadira Mahesa masih berdiri di tempat yang sama,
seolah kakinya menolak untuk bergerak, meski seluruh tubuhnya ingin segera pergi dari sana. Tatapan orang-orang di sekelilingnya semakin jelas terasa. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, seperti jarum-jarum halus yang menusuk dari segala arah. Namun sebelum Nadira sempat benar-benar menahan dirinya, Selina Kartika melangkah maju. Dengan langkah anggun dan senyum yang sulit dibaca, Selina berdiri di samping Arga. Ia menatap Nadira dari atas ke bawah, seolah sedang menilai sesuatu yang tidak penting. Jadi ini, Selina memulai dengan suara manis yang justru terasa dingin. Istri yang katanya Arga punya. Beberapa orang di sekitar mulai saling berpandangan. Ada yang penasaran, ada yang mulai mengerti arah situasi, dan ada juga yang hanya menikmati drama yang terjadi di depan mata mereka. Nadira tidak menjawab. Ia hanya menatap Selina, dengan mata yang mulai memerah, tapi masih berusaha bertahan. Selina tersenyum tipis, lalu tertawa kecil. Tawa itu ringan, tapi menusuk. Lucu ya? Lanjut Selina sambil menoleh ke beberapa tamu di dekatnya. Aku kira Arga bercanda waktu bilang dia harus menjaga jarak dari kehidupan lama yang tidak selevel. Kata-kata itu sengaja ditekan di bagian akhir, cukup untuk membuat beberapa orang di sekitar ikut tersenyum canggung. Arga tidak menghentikan Selina. Itulah yang paling menyakitkan bagi Nadira. Selina kembali menatap Nadira, kali ini lebih tajam. Kamu datang ke sini untuk apa sebenarnya? Tanyanya. Mencari perhatian? Atau tidak sadar diri kalau kamu itu? Selina berhenti sejenak, lalu mengangkat sedikit bahunya, tersenyum miring. Tidak cocok berada di tempat seperti ini. Beberapa orang mulai berbisik lebih jelas sekarang. Nama Nadira tidak mereka tahu, tapi posisi, wanita yang dipermalukan Arga, sudah cukup menjadi bahan pembicaraan. Nadira merasakan sesuatu di dadanya semakin berat. Namun ia masih berdiri, meski jari-jarinya gemetar di sisi tubuhnya. Selina melirik Arga sekilas, seperti mencari persetujuan. Arga tidak berkata apa-apa, hanya menatap Nadira dengan ekspresi dingin yang tidak lagi menyisakan ruang untuk penjelasan. Dan disitulah Selina tersenyum lebih lebar. Sudahlah, ucapnya pelan, namun cukup terdengar. Jangan bikin suasana jadi lebih memalukan lagi. Tawa kecilnya kembali muncul, diikuti beberapa orang yang ikut tersenyum karena ketidaknyamanan yang berubah menjadi tontonan. Nadira menunduk perlahan. Bukan karena kalah, tapi karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan betapa kecilnya dunia yang sedang mencoba menelannya hidup-hidup di tengah ruangan mewah itu. Tatapan semua orang. Ballroom yang megah itu kini tidak lagi terasa seperti tempat perayaan. Bagi Nadira Mahesa, ruangan tersebut berubah menjadi arena yang penuh tatapan, bisikan, dan penilaian yang menusuk dari segala arah. Setelah Selina Kartika selesai berbicara, keheningan sesaat justru membuat semuanya semakin jelas. Tidak ada lagi musik yang benar-benar ia dengar. Yang ada hanya suara napasnya sendiri yang tertahan di dada. Nadira masih berdiri di tempat yang sama. Namun rasanya seperti seluruh dunia perlahan menjauh darinya. Satu persatu, tamu-tamu di sekeliling mulai menatapnya dengan ekspresi berbeda. Ada yang memandang dengan rasa ingin tahu, ada yang meremehkan, ada juga yang menahan tawa kecil seolah sedang menyaksikan sesuatu yang tidak penting namun menghibur. Bisikan mulai terdengar lebih jelas. Siapa dia sebenarnya? Katanya istri, tapi kok kasihan juga, tapi nekat datang ke sini. Setiap kata jatuh seperti beban yang semakin menumpuk di bahu Nadira. Arga Pratama masih berdiri di depan, wajahnya dingin tanpa sedikit pun tanda ingin meluruskan keadaan. Selina justru tampak puas, seperti seseorang yang baru saja berhasil menguasai panggung. Nadira menatap mereka berdua. Namun yang lebih menyakitkan bukan hanya apa yang mereka lakukan, melainkan kenyataan bahwa tidak satu pun dari orang di ruangan itu berpihak padanya. Ia menarik napas pelan, mencoba tetap berdiri tegak meski kakinya mulai terasa lemah. Ini tidak seharusnya terjadi seperti ini. Suara Nadira hampir tidak terdengar, lebih seperti bisikan untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, salah satu tamu pria di dekatnya tertawa kecil, lalu menoleh ke orang di sampingnya. Berani juga ya datang ke acara sebesar ini tanpa tahu diri. Ucapan itu membuat beberapa orang ikut tersenyum kecil. Nadira merasakan sesuatu di dalam dadanya retak sedikit demi sedikit.
Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan semuanya agar tidak jatuh di depan mereka semua. Namun di saat semua tatapan itu semakin menekan, sebuah suara berat dan tegas tiba-tiba terdengar dari arah pintu utama ballroom. Cukup. Satu kata itu langsung memotong suasana. Semua kepala serentak menoleh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, perhatian seluruh ruangan tidak lagi tertuju pada Nadira karena hinaan, melainkan karena sesuatu yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Kedatangan sang direktur. Suara, cukup, yang menggema di ballroom membuat seluruh ruangan seketika membeku. Semua mata serentak mengarah ke pintu utama. Suasana yang sebelumnya dipenuhi bisikan dan tawa kecil berubah menjadi hening yang menegangkan. Dari balik pintu, seorang pria melangkah masuk dengan wibawa yang tidak bisa diabaikan. Dimas Wirawan. Ia mengenakan setelan formal hitam yang rapi, langkahnya tenang namun tegas, seolah seluruh ruangan otomatis memberi ruang untuknya. Tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Para tamu langsung saling berbisik. Dia, direktur utama. Apa yang terjadi sampai dia turun langsung ke sini? Namun Dimas tidak menoleh ke siapapun. Matanya langsung mencari satu titik di tengah keramaian, dan ketika ia menemukannya, ekspresinya berubah. Nadira Mahesa. Untuk pertama kalinya malam itu, Nadira merasakan sesuatu yang berbeda dari semua tatapan yang ia terima sebelumnya. Bukan hinaan, bukan ejekan, melainkan penghormatan. Dimas berjalan langsung ke arahnya, tanpa ragu, tanpa terganggu oleh tatapan orang lain yang semakin bingung. Langkah demi langkahnya terasa semakin berat bagi orang-orang di sekitar yang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Arga Pratama yang tadi penuh percaya diri, kini terlihat mulai mengernyit. Selina Kartika yang berdiri di sampingnya, perlahan kehilangan senyum di wajahnya. Dimas berhenti tepat di depan Nadira. Seluruh ruangan kembali sunyi. Tanpa berkata banyak, Dimas sedikit menundukkan kepalanya, sebuah gestur hormat yang membuat semua orang terdiam lebih dalam. Nona Nadira, ucapnya pelan namun jelas, Anda tidak seharusnya diperlakukan seperti ini di sini. Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah ruangan. Beberapa tamu saling menatap tidak percaya. Nadira sendiri terdiam, tidak langsung menjawab. Ia masih mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah begitu cepat. Dimas lalu mengangkat pandangannya, menatap ke seluruh ruangan dengan ekspresi yang lebih dingin. Dan di saat itulah, suasana ballroom mulai berubah arah. Dari penghinaan menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Jabat tangan mengejutkan. Keheningan di ballroom masih belum pecah sejak Dimas Wirawan berdiri di hadapan Nadira Mahesa. Semua orang menahan napas, seolah takut membuat gerakan sekecil apapun yang bisa mengganggu momen itu. Nadira masih terpaku, matanya sedikit bergetar karena tidak memahami perubahan situasi yang terlalu cepat. Beberapa detik sebelumnya ia dipermalukan di depan semua orang, namun kini, orang yang paling berwibawa di ruangan itu justru berdiri di hadapannya dengan sikap hormat. Dimas perlahan mengulurkan tangannya. Gerakannya tenang, pasti, tanpa ragu sedikit pun. Nona Nadira, ucapnya pelan namun tegas, izinkan saya menyapa Anda dengan benar. Nadira menatap tangan itu sesaat. Tangannya sedikit ragu, masih menyimpan sisa luka dari perlakuan Arga Pratama dan Selina Kartika. Namun ada sesuatu dalam tatapan Dimas, ketulusan yang tidak menghakimi, membuatnya perlahan mengangkat tangan. Saat tangan mereka bersentuhan, seluruh ruangan terasa seperti menegang lebih dalam. Jabat tangan itu bukan sekadar formalitas. Dimas menggenggam tangan Nadira dengan hormat, tidak terlalu kuat, tidak juga sekadar menyentuh. Ada rasa penghargaan yang jelas terlihat dari caranya memperlakukan Nadira, seolah wanita di hadapannya bukan orang biasa. Sementara itu, bisikan mulai kembali muncul di antara para tamu. Kenapa direktur utama bersikap seperti itu? Siapa sebenarnya wanita itu? Ada apa ini sebenarnya? Arga Pratama yang tadi berdiri dengan penuh dominasi, kini mulai terlihat tidak nyaman. Rahangnya mengeras, matanya tidak lepas dari tangan Dimas yang masih menggenggam Nadira. Selina Kartika juga mulai kehilangan ekspresi percaya dirinya. Senyum tipis yang tadi ia tunjukkan sudah menghilang tanpa jejak. Dimas akhirnya melepaskan jabat tangan itu dengan perlahan, lalu menatap Nadira langsung. Saya minta maaf. Ucapnya lagi, kali ini lebih dalam.
atas apa yang terjadi di tempat ini. Kalimat itu membuat beberapa tamu saling berpandangan lebih bingung. Nadira masih diam, tapi kali ini bukan karena ditindas, melainkan karena ia mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Dan di sisi lain ruangan, Arga Pratama mulai menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa berat. Malam ini bukan lagi tentang dirinya, bukan juga tentang Selina, melainkan tentang Nadira, yang perlahan mulai dipandang dengan cara yang sama sekali berbeda oleh semua orang di ruangan itu. Keheningan ruangan. Jabat tangan itu baru saja terlepas, namun dampaknya justru semakin terasa kuat di seluruh ballroom. Dimas Wirawan masih berdiri di depan Nadira Mahesa, sementara Nadira sendiri belum benar-benar bisa memproses apa yang sedang terjadi. Tangannya masih sedikit gemetar, seakan sentuhan tadi meninggalkan jejak yang sulit ia jelaskan. Namun yang paling terasa bukanlah di antara mereka berdua, melainkan di seluruh ruangan. Tidak ada musik, tidak ada tawa, tidak ada bisikan yang berani terdengar jelas. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan, seperti udara yang tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk dihirup. Semua tamu masih menatap ke arah yang sama, ke arah Nadira, ke arah Dimas, ke arah sesuatu yang tidak mereka pahami. Beberapa orang yang sebelumnya ikut meremehkan Nadira kini mulai saling pandang. Kebingungan berubah menjadi rasa tidak nyaman. Mereka mencoba mencari penjelasan di wajah satu sama lain, tetapi tidak ada jawaban. Arga Pratama masih berdiri di tempatnya. Namun kini ekspresinya tidak lagi penuh dominasi seperti sebelumnya. Rahangnya mengeras, tangannya yang semula santai kini mengepal perlahan di sisi tubuhnya. Ia menatap Dimas, lalu Nadira, seolah mencoba menyusun ulang kenyataan yang baru saja terjadi di depannya. Selina Kartika juga tidak lagi tersenyum. Wajahnya mulai kaku, matanya bergerak cepat, mencoba memahami arah situasi yang tiba-tiba berubah tanpa peringatan. Dimas tidak berkata apa-apa lagi. Namun justru diamnya itulah yang membuat semua orang semakin tidak tenang. Karena seseorang sekelas direktur utama tidak akan menunjukkan penghormatan seperti itu tanpa alasan yang sangat besar. Nadira akhirnya mengangkat pandangannya sedikit, menatap sekeliling ruangan yang penuh wajah-wajah asing. Tatapan yang sebelumnya merendahkannya, kini berubah menjadi ragu. Seolah semua orang baru saja menyadari bahwa mereka mungkin telah melakukan kesalahan besar. Dan di tengah keheningan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Malam ini belum selesai. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, akan mengubah posisi semua orang di ruangan itu selamanya. Pengumuman besar. Keheningan di ballroom masih belum benar-benar pecah ketika Dimas Wirawan melangkah setengah langkah ke depan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, memastikan semua orang benar-benar memperhatikan apa yang akan ia sampaikan. Arga Pratama masih berdiri kaku di tempatnya. Selina Kartika di sampingnya tampak mulai kehilangan kendali atas ekspresi wajahnya. Semua orang di ruangan itu kini menunggu, tanpa berani memotong suasana. Dimas menarik napas singkat. Sepertinya, ucapnya dengan suara tegas yang terdengar ke seluruh ruangan, ada kesalahpahaman besar yang terjadi di sini malam ini. Beberapa tamu saling menoleh, tidak mengerti arah pembicaraan. Dimas lalu menatap langsung ke arah Nadira Mahesa. Perkenalkan kembali, lanjutnya, Nadira Mahesa adalah pemilik utama perusahaan ini. Seketika itu juga, ruangan seperti berhenti berfungsi. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Bahkan beberapa orang terlihat lupa cara bernapas. Arga Pratama langsung mengernyit tajam, matanya membesar sedikit, seolah mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Pemilik, gumam seseorang di belakang. Dimas tidak berhenti. Selama ini, seluruh keputusan strategis perusahaan berada di bawah nama dan wewenang Nona Nadira, jelasnya lagi dengan nada yang lebih dingin. Saya hanya menjalankan operasional sebagai direktur utama yang ditunjuk langsung olehnya. Kalimat itu menghantam ruangan lebih keras daripada apapun yang terjadi sebelumnya. Selina Kartika menoleh perlahan ke Arga, ekspresinya mulai berubah tidak percaya. Arga sendiri tampak membeku. Wajahnya yang tadi penuh amarah kini berubah menjadi kaku, seolah kata-kata itu tidak mampu ia cerna dengan cepat. Nadira, wanita yang baru saja ia hina di depan semua orang, adalah pemilik perusahaan ini. Dimas menatap kembali seluruh tamu. Jadi, perlakuan yang terjadi pada Nona Nadira malam ini,
Suaranya menurun sedikit. Tidak bisa saya biarkan begitu saja. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena kebingungan. Melainkan karena ketakutan akan apa yang akan terjadi setelah pengumuman besar itu. Wajah pucat. Ucapan Dimas Wirawan masih menggema di dalam ballroom, seperti palu yang terus menghantam pikiran semua orang yang mendengarnya. Nadira Mahesa adalah pemilik utama perusahaan ini. Kalimat itu tidak hanya mengejutkan, tetapi menghancurkan keyakinan yang selama ini dipegang Arga Pratama. Arga berdiri kaku. Matanya menatap Dimas, lalu perlahan bergeser ke Nadira Mahesa yang masih berdiri di tempat yang sama. Wajahnya berubah sedikit demi sedikit. Dari bingung, menjadi tidak percaya, lalu, kosong. Tidak mungkin. Suara Arga keluar pelan, hampir seperti bisikan yang patah. Di sampingnya, Selina Kartika juga membeku. Senyum percaya diri yang tadi ia pakai seperti topeng yang jatuh begitu saja. Dia, pemilik. Selina mengulang kata itu, seolah mencoba memastikan bahwa telinganya tidak salah. Namun tidak ada yang membantah. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mengatakan itu hanya lelucon. Yang ada hanya tatapan serius dari Dimas, dan keheningan seluruh ruangan yang semakin menekan. Arga menelan ludah. Tangannya yang tadi mengepal kini terasa dingin. Ingatan tentang beberapa menit sebelumnya muncul begitu saja di kepalanya. Kata-kata kasar, penghinaan, bahkan, tindakan yang ia lakukan di depan semua orang. Wajahnya mulai kehilangan warna. Pelan-pelan, rasa percaya dirinya runtuh di depan semua orang yang tadi ia ingin pamerkan. Selina menoleh ke Arga, mencari jawaban, tapi yang ia temukan justru ekspresi yang sama kacaunya. Kamu, tahu ini? Tanya Selina pelan. Suaranya mulai bergetar. Arga tidak menjawab. Ia tidak bisa. Karena untuk pertama kalinya malam itu, Arga Pratama benar-benar tidak punya kendali atas situasi apapun. Di sisi lain ruangan, Nadira masih berdiri diam. Namun kali ini, bukan lagi sebagai seseorang yang direndahkan, melainkan sebagai pusat dari semua perhatian yang baru saja berubah arah. Dan di wajah Arga serta Selina, mulai terlihat satu hal yang sama. Ketakutan. Masa lalu terungkap. Keheningan di ballroom belum benar-benar sirna. Semua orang masih terpaku pada kenyataan bahwa Nadira Mahesa adalah pemilik perusahaan yang selama ini mereka anggap hanya sebagai istri biasa, yang bisa diremehkan. Dimas Wirawan melangkah pelan ke samping Nadira, memberikan ruang agar kebenaran berikutnya bisa disampaikan dengan jelas. Arga Pratama masih berdiri kaku. Wajahnya pucat, matanya tidak berhenti bergerak antara Nadira dan Dimas, seolah mencoba mencari celah bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman besar. Namun tidak ada celah itu. Dimas kembali berbicara, kali ini lebih tenang namun penuh tekanan. Dan ada satu hal yang perlu diketahui semua orang di ruangan ini, ucapnya. Semua perhatian langsung kembali terpusat. Termasuk Arga dan Selina yang kini berdiri tanpa kata. Dimas menoleh ke arah Nadira sebentar, seolah meminta izin tanpa kata-kata. Nadira hanya diam. Ekspresinya sulit dibaca, namun ada ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. Dimas melanjutkan. Nona Nadira tidak selalu hidup dengan identitas ini di depan publik. Beberapa orang mulai saling pandang lagi. Beberapa waktu terakhir, lanjut Dimas, ia memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan menjalani kehidupan sederhana. Arga mengerutkan kening. Menjalani kehidupan sederhana, gumamnya, suaranya serak. Dimas mengangguk. Benar. Bahkan sebagai istri dari seseorang yang ada di ruangan ini. Kalimat itu membuat Arga langsung terdiam. Seluruh tubuhnya seperti membeku. Dimas menatap langsung ke arah Arga Pratama. Tujuannya sederhana, lanjutnya dengan nada lebih tajam. Nona Nadira ingin melihat, apakah ketulusan bisa ditemukan ketika seseorang tidak mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Suasana ruangan kembali menegang. Kini semua orang mulai mengerti arah cerita yang sebenarnya. Nadira bukan sekadar wanita yang hadir di acara ini. Ia adalah seseorang yang telah diam-diam memuji dunia di sekitarnya. Arga membuka mulut sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Di dalam pikirannya, potongan-potongan kejadian sebelumnya mulai tersusun ulang dengan cara yang menyakitkan. Tatapan Nadira yang diam. Kesabarannya yang tidak biasa.
Dan semua perlakuan yang ia berikan tanpa tahu siapa sebenarnya wanita itu. Selina menunduk perlahan, mulai kehilangan keberanian untuk menatap siapapun. Dimas mengakhiri penjelasannya dengan suara rendah namun jelas. Dan malam ini, pengujian itu sudah berakhir. Ruangan kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu bukan lagi karena ketidakpahaman. Melainkan karena semua orang baru saja menyadari satu hal. Mereka telah salah menilai orang yang paling berkuasa di ruangan itu sejak awal. Penyesalan terlambat. Suasana ballroom masih terasa berat meski kebenaran sudah terungkap. Tidak ada lagi bisikan yang berani terdengar jelas. Tidak ada lagi tawa kecil yang meremehkan. Semua orang kini hanya menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya antara Nadira Mahesa dan Arga Pratama. Arga berdiri di tempatnya selama beberapa detik, seperti kehilangan seluruh kemampuan untuk berpikir. Wajahnya masih pucat, tangannya sedikit bergetar di sisi tubuhnya. Namun perlahan, ia melangkah maju. Satu langkah, lalu langkah berikutnya. Matanya tertuju pada Nadira, yang kini berdiri lebih tenang dari sebelumnya, tidak lagi sebagai wanita yang dihina, tetapi sebagai pusat dari seluruh kebenaran yang baru saja terbuka. Nah, Nadira, suara Arga terdengar serak, hampir tidak stabil. Langkahnya berhenti beberapa meter di depan Nadira. Untuk pertama kalinya malam itu, Arga Pratama tidak memiliki nada tinggi, tidak memiliki keangkuhan, tidak memiliki kendali. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Aku, Arga menelan ludah, suaranya terputus sejenak. Aku tidak tahu. Nadira menatapnya. Tatapan itu datar. Tidak ada emosi meledak-ledak. Tidak ada kemarahan yang berlebihan. Justru itu yang membuat Arga semakin tidak tenang. Aku tidak tahu kalau kamu. Arga mencoba lagi, tapi kalimatnya berhenti di tengah. Dimas Wirawan berdiri tidak jauh, mengamati tanpa intervensi. Seluruh ruangan masih memperhatikan, tapi tidak ada yang berani memotong momen itu. Arga menarik napas panjang, lalu akhirnya mengucapkan kalimat yang ia kira akan memperbaiki semuanya. Aku minta maaf. Sunyi. Nadira tidak langsung menjawab. Beberapa detik terasa seperti jam yang berhenti. Arga melanjutkan dengan suara yang lebih putus asa. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong. Nadira. Aku. Cukup. Satu kata itu keluar dari Nadira. Pelan. Tapi tegas. Arga langsung terdiam. Nadira akhirnya menatapnya lebih dalam, dan di tatapan itu Arga merasakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Kosong. Bukan kebencian. Bukan amarah. Tapi ketiadaan. Apa kamu pikir? Suara Nadira tenang. Semua bisa selesai hanya dengan kata maaf. Arga terdiam. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Nadira melanjutkan, lebih pelan namun menusuk. Saat kamu meludahiku di depan semua orang, saat kamu menyebutku tidak berguna, saat kamu membiarkan orang lain merendahkanku. Ia berhenti sejenak. Di mana kata maafmu waktu itu? Arga menunduk. Dadanya terasa sesak. Aku tidak tahu kamu siapa sebenarnya, ucapnya pelan, seperti pembelaan terakhir yang rapuh. Nadira tersenyum kecil, bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lebih seperti luka yang sudah terlalu dalam. Dan kalau aku bukan siapa-siapa? Tanyanya. Apakah kamu akan tetap minta maaf? Arga tidak menjawab. Karena jawaban itu sudah terlalu jelas. Nadira perlahan mengalihkan pandangannya darinya. Dan di saat itu, Arga sadar sesuatu yang paling menyakitkan dari semuanya. Penyesalannya datang, tetapi sudah terlambat. Kejatuhan Arga. Sejak malam di ballroom itu berakhir, dunia Arga Pratama tidak lagi sama. Apa yang dulu ia anggap stabil, pekerjaan, posisi, dan rasa percaya diri, mulai runtuh satu persatu seperti bangunan yang kehilangan fondasinya. Keesokan harinya, Arga datang ke kantor dengan langkah yang terasa berat. Namun suasana di dalam gedung perusahaan sudah berbeda. Tatapan orang-orang yang biasanya biasa saja kini berubah menjadi penuh kehati-hatian. Bisik-bisik kecil mulai terdengar setiap kali ia lewat. Itu dia, katanya yang semalam bikin masalah besar. Gila, ternyata istrinya. Arga mencoba mengabaikan semuanya,
Tapi setiap kalimat seperti menusuk telinganya tanpa henti. Begitu ia sampai di ruang kerjanya, pintu belum sempat tertutup rapat ketika seorang staf HR masuk dengan ekspresi kaku. "Pak Arga, Anda diminta ke ruang direksi sekarang." Arga mengerutkan kening. "Sekarang?" Staf itu hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Di ruang direksi, suasana jauh lebih dingin daripada biasanya. Beberapa petinggi perusahaan sudah duduk dengan ekspresi serius. Tidak ada sambutan, tidak ada basa-basi. Seorang di antara mereka meletakkan sebuah map di atas meja. "Ini laporan dari kejadian semalam," ucapnya datar. Arga menatap map itu, lalu mengangkat pandangannya. "Apa maksudnya?" "Skandal di acara perusahaan," jawab orang itu singkat. "Semua orang sudah tahu." Hening. Arga mengepalkan tangannya. "Dan?" tanyanya, mulai gelisah. Seorang lainnya menatapnya tajam. "Reputasi perusahaan ikut terdampak karena tindakan Anda." Kalimat itu membuat Arga terdiam. "Mulai hari ini," lanjut suara itu, "Anda dibebas tugaskan sementara dari semua tanggung jawab." Dunia Arga seperti berhenti sejenak. "Dibebas tugaskan?" ulangnya pelan. Tidak ada jawaban yang lebih lembut dari itu. Di saat yang sama, berita tentang kejadian di ballroom mulai menyebar lebih luas. Di dunia bisnis, kabar seperti itu bergerak lebih cepat daripada yang bisa dikendalikan siapapun. Nama Arga Pratama mulai disebut bukan sebagai sosok profesional, tetapi sebagai bagian dari skandal yang mempermalukan perusahaan besar. Teleponnya tidak berhenti bergetar. Pesan masuk bertubi-tubi. Namun tidak satu pun membawa kabar baik. Bahkan beberapa rekan yang dulu dekat dengannya mulai menjauh. Sore harinya, Arga duduk sendirian di ruangannya yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya. Tidak ada lagi rasa bangga, tidak ada lagi keyakinan. Yang tersisa hanya kesunyian. Dan di dalam pikirannya, satu wajah terus muncul tanpa bisa ia hindari. Nadira Mahesa. Wanita yang dulu ia hina, yang kini menjadi alasan seluruh dunianya runtuh. Selina ditinggalkan. Kabar kejatuhan Arga Pratama tidak hanya menyebar di lingkungan perusahaan, tetapi juga sampai ke telinga Selina Kartika lebih cepat dari yang ia kira. Pagi itu, Selina sedang berada di sebuah kafe mewah yang biasa ia datangi. Ia tampak tenang di luar, duduk dengan ponsel di tangan, seolah dunia masih berada dalam kendalinya. Namun pesan yang masuk membuat senyum di wajahnya perlahan menghilang. Arga dibebas tugaskan. Skandal di acara kemarin sudah menyebar. Dia kehilangan posisi di perusahaan. Selina membaca ulang pesan itu beberapa kali. Alisnya mengerut. Awalnya ia tidak percaya. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia segera mencoba menghubungi Arga. Satu panggilan. Tidak diangkat. Panggilan kedua. Masih tidak diangkat. Wajah Selina mulai berubah gelisah. Tanpa menunggu lebih lama, ia berdiri, mengambil tasnya, dan keluar dari kafe itu dengan langkah cepat. Beberapa jam kemudian, Selina berada di depan kantor tempat Arga biasa bekerja. Namun suasananya sudah tidak sama. Tidak ada lagi aura kebanggaan. Tidak ada lagi rasa hormat dari orang-orang sekitar. Yang ada hanya pandangan dingin dan bisikan kecil yang menyertainya. Selina masuk ke dalam gedung, lalu langsung menuju ruang yang dulu sering ia datangi dengan percaya diri. Namun kali ini, pintu ruang Arga tidak lagi terbuka dengan mudah. Di dalam, Arga duduk sendirian. Kemejanya tidak serapi biasanya. Wajahnya tampak lelah. Matanya kosong, seperti seseorang yang baru kehilangan arah hidup. Selina berdiri di ambang pintu, menatapnya beberapa detik. "Arga?" Suaranya pelan, "Hati-hati." Arga mengangkat kepala. Tatapan mereka bertemu. Ada jeda. Tapi tidak ada kehangatan seperti dulu. Selina melangkah masuk perlahan. "Aku dengar semuanya. Ini cuma sementara kan?" Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya tertawa kecil, tawa yang tidak memiliki harapan. "Sementara?" ulangnya pelan. Selina mulai merasa tidak nyaman. "Aku bisa bantu kamu," ucapnya cepat. "Kita bisa cari cara. Aku kenal beberapa orang." "Tidak perlu." Suara Arga memotongnya. Singkat. Dingin. Selina terdiam. Arga berdiri perlahan, menatapnya. Semua orang sudah pergi,
Ucap Arga pelan. Termasuk kamu juga akan sama. Selina mengerutkan kening. Apa maksudmu? Arga menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada lagi yang bisa kamu dapat dari aku. Kalimat itu jatuh seperti akhir yang tidak perlu dijelaskan lagi. Wajah Selina mulai berubah. Dari bingung, menjadi marah, lalu perlahan sadar. Ia menatap sekeliling ruangan yang kini jauh dari kata mewah. Tidak ada lagi jaminan, tidak ada lagi posisi, tidak ada lagi masa depan yang bisa ia manfaatkan. Dan untuk pertama kalinya, Selina tidak melihat Arga sebagai pria yang bisa diandalkan. Ia melihat seseorang yang sudah jatuh. Tanpa ragu lebih lama, Selina mundur setengah langkah. Aku tidak bisa bersama orang yang sudah tidak punya apa-apa, ucapnya dingin. Arga tidak bereaksi. Selina menarik napas, lalu berbalik. Langkahnya cepat. Tidak ada perasaan ragu. Tidak ada penyesalan. Hanya keputusan untuk pergi. Pintu tertutup. Dan Arga kembali sendirian. Lebih sepi dari sebelumnya. Lebih kosong dari yang pernah ia rasakan. Balasan yang elegan. Setelah semua kekacauan yang terjadi di ballroom dan runtuhnya reputasi Arga Pratama, banyak orang mengira Nadira Mahesa akan mengambil langkah penuh kemarahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Nadira tidak mengumumkan balas dendam. Tidak ada pernyataan emosional. Tidak ada keputusan yang dibuat karena sakit hati. Ia memilih diam dan bekerja. Di kantor pusat perusahaan, suasana kembali berjalan seperti biasa, namun ada perubahan halus yang langsung terasa. Setiap keputusan kini lebih terstruktur, lebih tegas, dan lebih terarah. Dimas Wirawan duduk di ruang rapat utama bersama beberapa petinggi lainnya. Di hadapannya, Nadira duduk dengan tenang. Tidak ada lagi raut wanita yang kemarin dipermalukan di depan banyak orang. Yang ada sekarang adalah sosok yang fokus, dingin, dan sangat sadar akan kekuasaannya. Semua laporan terkait insiden sudah masuk, ucap Dimas. Nadira mengangguk pelan. Saya sudah lihat. Beberapa detik hening. Lalu salah satu anggota direksi berbicara hati-hati. Mengenai pihak yang terlibat, apakah ada instruksi khusus? Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Arga Pratama. Namun Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap dokumen di depannya, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar emosi sesaat. Akhirnya, ia berbicara. Tidak perlu tindakan emosional, ucapnya tenang. Semua orang terdiam mendengar kalimat itu. Nadira melanjutkan, perusahaan ini tidak bergerak berdasarkan perasaan pribadi. Dimas mengangguk pelan, memahami arah pikirannya. Nadira menutup folder di depannya. Jika ada prosedur yang harus dijalankan, jalankan sesuai aturan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada dendam yang meledak. Hanya keputusan yang bersih dan profesional. Beberapa staf saling berpandangan. Mereka menyadari satu hal, Nadira tidak lagi bertindak sebagai seseorang yang terluka. Ia bertindak sebagai pemimpin. Sementara itu, di sisi lain kota, Arga Pratama mulai merasakan dampak keputusan-keputusan dingin yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bukan karena amarah Nadira, melainkan karena ketegasan yang tidak menyisakan ruang untuk kembali. Dan justru itulah yang paling menyakitkan. Karena balasan Nadira bukanlah kehancuran yang emosional, melainkan ketenangan yang tidak bisa diganggu lagi. Kehilangan segalanya. Hari-hari setelah pemecatan itu membuat Arga Pratama benar-benar merasakan arti jatuh tanpa pegangan. Tidak ada lagi kantor yang menunggunya setiap pagi. Tidak ada lagi pesan pekerjaan yang masuk ke ponselnya. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi orang yang memanggilnya dengan rasa hormat. Arga mencoba menghubungi beberapa relasi bisnis yang dulu dekat dengannya. Namun satu persatu menolak dengan alasan yang sama. Situasi sedang sensitif. Padahal Arga tahu, itu hanya cara halus untuk menjauh. Satu nama yang dulu membuat semua pintu terbuka untuknya kini justru menjadi alasan semua pintu tertutup. Nadira Ma. Di sebuah kamar kos kecil yang jauh dari kehidupan lamanya, Arga duduk diam di tepi tempat tidur. Ruangan itu sempit, dingin, dan sunyi. Berbeda jauh dari kehidupan yang dulu ia anggap biasa. Di tangannya, ia memegang ponsel.
Layar itu sudah lama tidak menampilkan hal penting selain pesan-pesan yang tidak lagi menjanjikan apapun. Ia membuka satu pesan lama. Nama Nadira muncul di sana. Namun jari Arga tidak menekan apapun. Ia hanya menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah. Tidak merasa sombong. Tidak merasa benar. Yang ada hanya rasa kosong yang perlahan berubah menjadi penyesalan yang tidak punya tempat untuk disalurkan. Di luar sana, dunia terus berjalan tanpa menunggunya. Beberapa orang yang dulu menyapanya kini berpura-pura tidak mengenalnya. Bahkan ketika ia melewati jalan yang sama, tatapan orang-orang berubah seolah ia bukan lagi bagian dari mereka. Arga mulai mengerti satu hal yang sederhana namun menghancurkan. Bukan hanya pekerjaannya yang hilang. Bukan hanya relasinya yang runtuh. Tapi juga harga dirinya. Dan semua itu tidak datang tiba-tiba. Melainkan hasil dari keputusan dan kata-kata yang dulu ia anggap tidak akan pernah kembali kepadanya. Pertemuan terakhir. Langit sore terasa kelabu ketika Arga Pratama berdiri di depan gedung perusahaan pusat yang kini tidak lagi terasa familiar baginya. Dulu, ia pernah masuk ke tempat ini dengan penuh percaya diri. Kini, setiap langkah menuju pintu utama terasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Arga menarik napas panjang. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, kecuali satu hal yang masih terus menghantuinya sejak malam itu, Nadira Mahesa. Setelah beberapa menit berdiri ragu, akhirnya ia melangkah masuk. Tidak ada lagi sambutan hangat dari resepsionis seperti dulu. Tatapan yang ia terima kali ini hanya dingin dan penuh jarak. Ada janji? Tanya petugas dengan nada formal. Arga terdiam sejenak. Saya ingin bertemu Nadira Mahesa. Nama itu membuat petugas tersebut berhenti sebentar, lalu menghubungi seseorang tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Arga diberi izin untuk naik. Bukan karena ia masih memiliki kekuatan, tetapi karena seseorang di atas sana memilih untuk mengizinkannya. Di ruang kerja atas, Nadira Mahesa duduk tenang di balik meja besar. Dimas Wirawan berdiri tidak jauh, sementara beberapa staf lain keluar setelah memberikan laporan. Saat nama Arga disebut, tidak ada perubahan besar di wajah Nadira. Hanya tatapan yang sedikit lebih dalam. Biarkan dia masuk, ucapnya singkat. Pintu terbuka. Arga masuk perlahan. Untuk sesaat, keduanya hanya saling memandang tanpa kata. Ruangan itu terasa terlalu luas, terlalu sunyi untuk dua orang yang pernah terhubung dalam kehidupan yang sama. Arga menatap Nadira lama. Wanita itu terlihat sama, namun sekaligus sangat berbeda. Bukan lagi sosok yang dulu ia abaikan atau rendahkan. Sekarang Nadira duduk di tempat yang tinggi, secara posisi, secara wibawa, dan secara kenyataan. Aku hanya ingin bicara. Suara Arga akhirnya keluar pelan. Nadira tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tenang, seolah sudah tahu apa yang akan datang. Arga melangkah sedikit lebih dekat, tapi berhenti di jarak yang masih terasa jauh. Aku tahu semuanya sudah terlambat. Lanjutnya. Suaranya berat. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa mengatakan ini. Hening. Arga menarik napas dalam. Aku menyesal, Nadira. Kata itu jatuh di ruangan yang sunyi. Namun kali ini, tidak ada reaksi meledak. Tidak ada kemarahan. Tidak ada air mata. Hanya tatapan Nadira yang tetap stabil, tanpa goyah. Arga menatapnya, mencari sesuatu, reaksi, tanda, apapun yang bisa membuatnya merasa masih punya kesempatan. Namun yang ia temukan justru sesuatu yang paling sulit diterima. Ketenangan yang sudah selesai. Kata yang menutup luka. Ruangan itu masih sama sunyinya, namun suasananya berubah. Bukan lagi ketegangan yang menggantung, melainkan akhir dari sesuatu yang sudah lama retak. Arga Pratama berdiri di tempatnya, menunggu jawaban yang sebenarnya sudah ia takutkan sejak pertama kali melangkah masuk. Nadira Mahesa perlahan berdiri dari kursinya. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, tidak emosional. Seolah setiap langkahnya sudah dipikirkan jauh sebelum pertemuan ini terjadi. Ia menatap Arga cukup lama. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan amarah. Tapi dengan sesuatu yang lebih sunyi. Keputusan. Aku sudah mendengar semuanya. Suara Nadira akhirnya terdengar, lembut tapi tegas. Arga menelan ludah. Nadira, aku benar-benar
Nadira mengangkat tangan kecil, menghentikan kata-katanya. Bukan kasar, tapi cukup untuk membuat Arga berhenti. Jangan lanjutkan, ucapnya pelan. Hening kembali jatuh di antara mereka. Nadira menarik napas, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih stabil. Aku tidak menyangkal apa yang terjadi. Aku juga tidak akan berpura-pura tidak pernah terluka. Matanya menatap lurus ke arah Arga. Tapi aku sudah memilih untuk tidak hidup di dalam luka itu lagi. Arga terdiam. Dadanya terasa sesak. Nadira melangkah sedikit lebih dekat, namun tetap menjaga jarak yang jelas. Aku dulu mencintaimu dengan cara yang aku bisa, katanya. Aku bertahan, aku sabar, aku percaya. Suara itu tidak meninggi, tapi justru semakin dalam. Dan aku juga belajar, bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan sampai hancur. Arga mengepalkan tangannya, seperti menahan sesuatu yang ingin runtuh dari dalam dirinya. Aku salah, katanya pelan, hampir berbisik. Aku tahu itu, tapi aku ingin kesempatan. Nadira menggeleng pelan. Kesempatan itu sudah pernah ada, jawabnya. Dan kamu yang memilih bagaimana menggunakannya. Kalimat itu jatuh seperti penutup pintu yang perlahan tertutup rapat. Nadira memalingkan pandangan sejenak, lalu kembali menatapnya dengan lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak membencimu, Arga. Kalimat itu membuat Arga sedikit tertegun. Tapi aku juga tidak lagi menunggumu. Sunyi. Tidak ada suara lain di ruangan itu selain napas mereka masing-masing. Nadira melangkah kembali ke meja kerjanya, menandakan bahwa percakapan ini hampir selesai. Aku memilih menghargai diriku sendiri sekarang. Lanjutnya. Dan itu berarti aku tidak bisa kembali ke sesuatu yang sudah menghancurkanku. Arga menatapnya lama. Bukan lagi sebagai seseorang yang berharap, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti bahwa pintu itu benar-benar sudah ditutup. Untuk pertama kalinya, Nadira tidak meninggikan suara, tidak mengusir, tidak menghina. Namun justru dengan ketenangan itulah, luka itu benar-benar tertutup. Awal yang baru. Hari-hari setelah pertemuan terakhir itu berjalan dengan tenang, namun penuh arah baru bagi Nadira Mahesa. Tidak ada lagi beban masa lalu yang mengikat langkahnya. Tidak ada lagi bayangan yang membuatnya ragu dalam mengambil keputusan. Kini, seluruh perhatiannya tertuju pada satu hal, perusahaan yang ia pimpin. Di ruang rapat utama, Nadira duduk di ujung meja panjang dengan tatapan yang tegas namun jernih. Di sampingnya, Dimas Wirawan berdiri memberikan laporan terbaru tentang perkembangan operasional dan ekspansi proyek. Semua divisi mulai stabil, kata Dimas. Kepercayaan investor juga kembali meningkat sejak restrukturisasi terakhir. Nadira mengangguk pelan. Kita tidak boleh hanya stabil, jawabnya tenang. Kita harus tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Suara Nadira tidak lagi ragu seperti dulu. Setiap kata yang keluar terdengar seperti keputusan yang sudah matang, bukan sekadar rencana. Para staf yang duduk di ruangan itu saling bertukar pandang. Mereka semua bisa merasakan perubahan besar dalam cara Nadira memimpin. Lebih tegas, lebih fokus, dan jauh lebih berwibawa. Beberapa hari kemudian, Nadira turun langsung ke lapangan, mengunjungi salah satu proyek besar perusahaan. Ia tidak datang dengan jarak seorang atasan yang hanya mengamati dari jauh. Ia berjalan di antara para pekerja, mendengarkan laporan teknis, bahkan sesekali mengajukan pertanyaan detail yang membuat semua orang lebih waspada sekaligus kagum. Kesalahan kecil di sini bisa berdampak besar, ucap Nadira sambil menunjuk desain yang ditampilkan di layar tablet. Kita tidak boleh mengulang kelalaian hanya karena terburu-buru. Salah satu manajer proyek mengangguk cepat. Baik, Bu Nadira. Kami akan revisi segera. Dimas yang ikut mendampingi hanya tersenyum kecil. Ia melihat dengan jelas bagaimana Nadira tidak hanya memegang posisi, tetapi benar-benar memahami setiap tanggung jawab yang ia emban. Sore harinya, saat semua orang mulai meninggalkan kantor, Nadira masih berada di ruang kerjanya. Lampu ruangan hanya menyala sebagian, menciptakan suasana tenang yang tidak lagi terasa berat. Ia membuka beberapa dokumen laporan keuangan, lalu menandatangani satu persatu dengan tangan yang mantap. Tidak ada keraguan. Tidak ada beban emosional yang mengganggu. Hanya fokus. Dimas mengetuk pintu pelan sebelum masuk. Kamu belum pulang?
Nadira tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. Masih ada beberapa hal yang ingin aku pastikan selesai hari ini, katanya. Dimas mengangguk. Kamu berubah, Nadira. Nadira berhenti sejenak, lalu menutup map di depannya. Mungkin bukan berubah, jawabnya pelan. Tapi akhirnya menjadi diriku sendiri. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu, seperti harapan baru yang tumbuh tanpa suara. Di dalam dirinya, tidak ada lagi kemarahan yang tersisa. Tidak ada lagi keinginan untuk melihat ke belakang. Yang ada hanya satu hal yang jelas. Hidupnya tidak lagi ditentukan oleh siapa yang meninggalkannya, tetapi oleh siapa yang ia pilih untuk menjadi sekarang. Harga diri yang tak ternilai. Pagi itu, kota terasa lebih terang dari biasanya. Cahaya matahari menembus kaca gedung tinggi tempat perusahaan Nadira Mahesa berdiri kokoh di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Di ruang utama lantai eksekutif, Nadira duduk dengan tenang di kursinya. Di depannya, berbagai laporan kinerja, grafik pertumbuhan, dan dokumen kerja sama strategis tersusun rapi. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat angka. Ia melihat hasil dari perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, dan keteguhan hati. Dimas Wirawan berdiri di samping layar presentasi. Kontrak kerja sama internasional sudah resmi disetujui. Ini akan menjadi langkah besar untuk ekspansi perusahaan. Beberapa staf yang hadir di ruangan itu tampak antusias, namun tetap menjaga sikap profesional mereka. Nadira mengangguk pelan. Pastikan semua proses dijalankan dengan transparan. Kita tidak butuh cara cepat yang merusak kepercayaan. Suaranya tenang, tapi tegas. Tidak ada ruang untuk keraguan. Beberapa hari kemudian, sebuah acara bisnis besar kembali digelar di gedung yang sama seperti masa lalu yang pernah menyakitinya. Namun kali ini, Nadira tidak datang sebagai tamu yang dipandang rendah. Ia datang sebagai pemimpin. Orang-orang menyambutnya dengan hormat. Para investor, direktur, dan mitra bisnis berdiri untuk menyapanya. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti dulu. Semua berubah, bukan karena dunia menjadi lebih baik, tetapi karena Nadira telah membuktikan dirinya. Di sudut ruangan, Arga Pratama hadir sebagai salah satu undangan. Ia berdiri diam, tidak lagi dengan wibawa yang dulu ia banggakan. Matanya mengikuti setiap langkah Nadira yang berjalan melewati kerumunan dengan tenang. Wanita yang dulu ia hina. Wanita yang dulu ia remehkan. Kini menjadi pusat perhatian semua orang di ruangan itu. Arga menunduk pelan, tidak berani mendekat. Ia tidak lagi memiliki kata-kata yang cukup untuk mengubah apapun. Nadira berhenti di podium utama. Seluruh ruangan perlahan hening. Ia menatap ke arah para tamu, lalu berbicara dengan suara yang jelas dan penuh keyakinan. Hari ini bukan hanya tentang kerja sama bisnis, ucapnya. Tapi tentang bagaimana kita membangun sesuatu yang berdiri di atas integritas dan kepercayaan. Matanya sekilas melintasi ruangan, tanpa emosi berlebihan. Karena pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling kuat secara tampilan, tapi yang paling kuat dalam prinsip. Tidak ada yang berani menyela. Tidak ada yang meremehkan. Setelah acara selesai, Nadira berjalan keluar dari gedung dengan langkah tenang. Angin sore menyentuh wajahnya, membawa rasa lega yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dimas menyusul di belakangnya. Kamu tahu, katanya pelan, banyak orang di dalam sana sekarang benar-benar menghormatimu. Nadira tersenyum kecil, tanpa kesombongan. Bukan itu yang penting, jawabnya. Dimas menoleh. Lalu apa? Nadira menatap ke depan, ke arah jalan yang terbuka luas. Yang penting adalah aku tidak lagi membiarkan siapapun menentukan nilai diriku. Langkahnya terus maju. Tidak ada lagi masa lalu yang membelenggu. Tidak ada lagi suara yang merendahkan. Hanya satu kebenaran yang kini menjadi miliknya sepenuhnya. Harga diri tidak pernah bisa dibeli, diminta, atau diinjak oleh siapapun, karena ia hanya hidup pada orang yang berani menghargai dirinya sendiri.